Allah sebagai pencipta makhluk supaya lebih mudah kita memahami sebagaimana manusia punya produk. Sesuatu yang dilakukan produksi oleh seseorang yang melakukan produksi, lalu hasil produksi itu orang yang melakukan itu memberi adalah cara sistem penggunaan. Istilah Receh ibuh label hala hariam. Ubat luar, ubat dalam. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, semua tanda yang diberikan oleh orang yang melakukan dan yang menciptakan sesuatu pekerjaan, apalagi yang merupakan sesuatu adalah produk makanan, yang kesemuanya adalah mengakibatkan kepada keuntungan dan supaya jangan mendapat bahaya kepada yang penggunanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sesudah Allah menciptakan alam semesta, Allah juga memberi labelnya. Kalau memang masa Rasulullah, masa Musa, masa Isa dan masa Rasul-Rasul sebelumnya, di antara produk yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seluruh bentuk makhluk dan seluruh bentuk benda Allah menjadikan. Kemudian sesudah benda itu dicipta dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi label. Umpama innama harrama alaikumul maitata. Lembu saya jadikan, kambing saya jadikan, tapi kalau sudah mati saya tarik label, jangan makan. Kalau mau makan tunggu jangan mati tapi sembelih. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, lalu kemudian yang lain, innama harrama alaikumul maitata adalah apa yang lain? Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli keuntungan 10 modal jual 12 boleh. Memberi utang piutang 10.000 kita utang kembali 12 tidak boleh. Pat bedaan ke. Tak utang 10 lekai pulang 12 hariam. Tak utang tak pengkat 10 pangkai pulau 12 hari. Kenapa yang utang 10 cok 12 hariam? Karena itu labelnya adalah riba. Kenapa modal 10 pulau 12 hari? Karena dia itu labelnya jual beli. Hi sama. Sehingga kalau sama nilainya dalam pandangannya, tetapi Allah ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Lalu yang lain apa Allah menjadikan? Innamal khamru wal maisir rijsum min amali syaitan. Khamar, yaitu benda mabuk, wal maisir perjudian itu rijsun, ini label. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sesudah label yang dikeluarkan oleh perusahaan, apakah barang itu akan beredar atau tidak? Persoalan label itu hak adalah pabrik. Persoalan bigarih itu hak urung pegot. Tetapi persoalan jaga makanan yang kalau kota itu hak LP POM. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, memberi label itu hak orang pegot. Ini ubat dalam, baik boh luar. Ini ubat luar, baik jeb niku. Nyan hak tukang pegat ubat. Adapun pengawasan di mana tukang ubat, keleh hak orang pegat ubat. Oleh kerana demikian, itulah terbagilah tugas. Allah telah membentuk dan menjadikan label. Lalu label yang memang telah diberikan halal dan haram termasuk, yaitu innamal khamru wal maisir rijsum min amali syaitan. Makanan khamar, arak, makanan judi, itu Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita sebagai umatnya dan hamba Tuhan. Dua-dua itu adalah rijsum min amali syaitan. Ujungnya apa? Fajtanibu. Allah sudah bicara, fajtanibu, jangan dekat. Kenapa? Karena itu adalah membahayakan badan, lalu kemudian juga akan membahayakan adalah akal. Sesudah barang ini dijadikan oleh Allah Ta'ala dan Allah telah mengeluarkan ketentuan penggunanya, menjaga label ubat kai debit le urung pegat pabrik, le urung pegat ubat, jimekan ubat bataka ubat kan le hak toko ubat. Kabeh hak. Kan le hak orang lain niku. Hak mengawasi adalah itu LP POM. Bedah ya perintah. Apabila ada penjualan memang yang liar yang tidak sesuai dengan keizinan, itu adalah diberi tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, lalu kemudian Allah sesudah menjadikan manusia, Allah juga melarang membunuh manusia. Apakah larangan yang mana yang dilarang? Larangan yang dilarang bunuh manusia itu adalah larangan membunuh biasa.
Adapun yang menyangkut dengan kisas, kalau kita bunuh orang lain, agama mengizinkan kita dibunuh balik. Kalau kita adalah mengambil harta orang lain, agama mengizinkan potong tangan. Kalau kita melakukan perzinaan, agama mengizinkan kita dilakukan sulah dan yang lain. Adapun kira-kirakan pembunuhan demikian, naik gunung, turun gunung dan jatuhkan diri. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kira orang ucung gle gerop mati hukum. Hukum gerop datiuh mati hukum ji haram. Kemudian seorang manusia yang kira-kira mentusuk pribadi dengan pisau bagaimana? Dia itu hukum haram. Kemudian sira orang yang meminumkan makanan mabuk hukum haram. Haram itu risikonya apa? Ma yu'aqabu ala fi'lih. Kalau itu dikerjakan dosa pasti. Bagaimana Allah menjadikan dan melaksanakan dosa itu? Kalaulah katanya poh draw ke draw orang akhirat demangkit di Tuhan dalam neraka, fikin yang tasyam draw tu bak jaro draw di pelemah. Pakai kena dalam neraka, lutok draw ya tengok. Lalu kemudian loncat dari lantai 10 ke bawah pergi. Mati juga demikian kalau sengaja. Kenapa kamu begitu? Saya loncat sendiri mencari membunuh. Padahal Al-Quran bicara wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kembali. Ini adalah label yang telah diberikan oleh Allah Taala. Siapa yang mengawal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sistem cara pengawalan. Pengawalan karena itu hukum Allah Taala menjadikan cara pengawalan juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini sistem melakukan pemeriksaan di mana toko obat yang telah dibuat yang sudah ada dilakukan adalah produk obat yang dikeluarkan. Kemudian adalah Kimia Farma mengeluarkan obat. Kemudian melakukan pemeriksaan itu 3 getun LP pam ya pemeriksaan aku. Nyo kabeh kata ji, kami kabeh kata, cabut balik bek pakan, bek tempat ji sakit dan rusak rugi ubat ke remah pulih. Lalu Quran bicara apa bicaranya? Al-Quran tersebut marra'a minkum munkara, kalau sudah terjadi marra'ah. Kalimat ra'a itu bahasa Al-Quran yang kemudian dialih kepada bahasa Rasulullah hadis. Kemudian kalau kamu sudah melihat, lihat itu sudah nampak. Kalau kemungkaran itu sudah nampak, bukan kemungkaran itu sudah ada. Karena Allah melakukan tindakan bukan dengan adanya kesalahan, tapi dengan nampak kesalahan. Idza dhaharal fasad, apabila telah nyatalah kerusakan dan keburukan di dalam alam, pada waktu itulah saya akan menurunkan bala. Artinya, menyobala mentang sira urang hanai semayang sirawai. Sira urang hanai puasa hanai bi dekat sirawai. Bala dalam betul di Tuhan kekena umum. Tetapi ka buka kapakat buka kedai mekat bu dalam puasa, bala ada pereh terus. Kapakat surat-surat ante orang Jumaat, bala ada pereh terus. Tapi sira urang hana surat orang Jumaat damang lang kedai bakri, kenang bala kurang damang. Kurang dengan lain galan bi Tuhan. Berhubung karena demikian para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, marra'a minkum mungkaran sudah nampak siapa yang punya tugas. Maka baginda Nabi menyatakan fal yughayyirhu biyadihi. Garis depan. Urang dikira, sawanya sedang dikira. Fal yughayyirhu biyadihi. Tolong lakukan penghentian. Tolong melakukan kira-kira pembasmian. Siapa? Biyadih. Kamu yang punya kekuasaan. Sawanya nak kekuasaan nyan urang barih sah kega. Artinya apa? Yang bisa menindak siapa? Orang yang punya kekuatan. Adapun orang yang tidak punya kekuatan bukan tugas dia yang pertama dan bukan itu tugas dia. Artinya bila kajadi maksiat yang tukang relah maksiat urang yang nak kekuatan. Adapun orang yang hendak kekuatan, maksiat itu perlu dicegah. Perlu, tapi bukan dengan kekuatan. Kalaulah kamu bukan orang punya kekuatan, karena Nabi, فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ. Tolong kamu ngomong. Termasuk di mana mimbar, di mana khutbah, di mana pengajian, di mana menyatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Selesai itu, selesai tugas. Kalau tugas yang kedua juga kamu bukan orang punya kekuatan. Dan kamu juga bukan orang bisa ngomong, fa illam yastati' fa bi qalbi. Itu dua-dua kamu bukan posisi. Dan nak dari kau dia dua bakri awai poh nyo. Dan nak pegah ke ban hukum hulu haram idanya pernah diberi. Yang dedepo bakri. Kalau demikian adalah tingkat yang ketiga, maka fal yughayyirhu bi qalbi. Kalau tidak sanggup dengan yadi, tidak sanggup dengan lisani, fa bi qalbi. Apa itu bi qalbi? Saya enggak mau kerja itu. Saya enggak mau buat itu.
Saya menjauhi pekerjaan itu. Justru karena demikian, yang pertama supaya siapa yang menegah dan bagaimana cara penegahannya, pencegahannya, ini adalah aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, supaya barang tersebut terhindar, supaya barang tersebut bisa memang kurang dan bisa terjauhi dengan katanya pegah benar hak orang pegah, kesitat yang tiada hak orang pegah sitat. Gudanya yang demui lainnya hanya dapat bakri baik dawa ngabarannya. Sudah tiga kelompok manusia telah mencegah. Tiga kelompok sudah mencegah jika manusia orang biasa berlembut salah. Mencegah orang yang bisa ngomong dengan memberi hukum bagaimana fatwa dan mencegah orang punya kekuatan bertindak di atas orang yang telah melakukan kegiatan. Lain macam inilah yang dikerjakan dalam badan agama. Inilah sudah dikatakan kerjasama, bukan sama kerja. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Justru karena demikian, hana perle tengku terlembat jalan kiamat awi apa hurung, karena itu bukan hak dia. Tetapi hak mereka menyampaikan apakah boleh tidak. Sesudah aturan dikeluarkan, maka berlaku tindakan orang lain. Cobalah kita lihat. Pertama bila terjadi barang, polisi yang pertama. Sesudah diperiksa oleh polisi, diluk banyak sah. Ahli periksa banyak sah, ijo bahkim. Ahli periksa hinan, baru ijo LP. Itu tanda semua mereka punya tugas tersendiri. Oleh kerana demikian, kalau tengku jadi pencuri, awal rumah tengku dengan pencuri. Bukan kerana dia punya tugas. Kalau kita yang tak punya bisa ngomong, itulah kita yang aman. Tidak akan selesai kerana kita enggak tahu hukum. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Maka dengan kerana demikian, bisakah manusia itu melaksanakan atau tidak? Maka dalam baris kitab ditulis, min tamamin ni'mati alaik, ayyarsukaka ma yakfika, kemudian wayam na'uka ma yutrika. Hadis baginda Nabi, maqalla wa kafa khairum mimma kasura wa alhaq. Kita semua telah menerima nikmat Allah. Adakala nikmat yang kita terima nikmat hissi, nampak? Adakala nikmat yang kita terima nikmat manawi, enggak nampak. Bagaimana pengertian nikmat hissi dan nikmat manawi? Yang pertama nikmat hissi, kita nyoblok capli kana capli rumah. Dan yang kedua, bagaimana nikmat nawi antara tapih hitam ke urang niku. Sama dengan mendapat cabai itu hissi, mendapat pedas itu maknawi. Oleh kerana demikian para hadirin, yang mana yang dikatakan hissi, nikmat yang kira-kira nampak, kaya raya megah, itu nikmat hissi. Dan yang mana nikmat maknawi, itu bukan itu. Apa juga nikmat maknawi? Iman, taat dan betul, itu nikmat maknawi. Kemudian dua macam itu nikmat. Yang mana nikmat yang sempurna? Nikmat yang sempurna adalah ayyarsukaka ma yakfika. Yang sempurna nikmat bukan cukup, dia itulah yang manfaat paling besar. Ma yakfika, dia itu adalah sekadar sudah cukup. Artinya kecukupan dia selama kita hidup dunia kita aman, kembali kepada Allah Taala kita masih dalam posisi aman. Iman hidup manusia di dunia aman, sampai hari kedua dia masih aman. Tetapi mana yang tidak sempurna, kaya itu merupakan nikmat. Tetapi bisa jadi pada akhirnya itu orang itu kaya jatuh kepada barang yang salah. Bisa jadi pula kaya itu berasal daripada benda yang salah. Justru kerana demikian para hadirin sidang jemaah yang terhormat, Imam Al-Ghazali, salah seorang daripada memang orang yang dikagumi oleh dunia, beliau mengatakan, ad-dinu wal mulku amani. Ad-dinu wal mulku daw amani. Agama dengan kekuasaan, agama dengan raja, agama dengan pemerintah tahu amani bagaikan dua anak kembar. Hanji pisah. Kalau bagaikan dua anak kembar, sakit sirawa sakit. Itu hanya sirawa itu merasa juga pipis dia. Inilah bisa dipisahkan. Cuma garis yang bedanya apa? Yang kemudian juga menyatakan oleh beliau, semua agama itu asas. Ad-din kal asasi. Agama itu merupakan fondamen dasar. Dan adalah wal mulku itu adalah harisi. Sedangkan negara adalah pemerintah itu bagaikan adalah orang yang jaga agama. Oleh kerana demikian, liah na barang hana tahu jaga, hanjengoi. Tak jaga mentang hana barang, salah jaga. Karenanya dua orang ini bagaikan adalah tahu amani, anak kembar. Cuma garis perbedaan tugas masing-masing. Tetapi kalau tidak ada satu, apa risikonya? Tidak ada agama, apa risiko? Dan tidak ada orang jaga, apa risiko? Apabila tidak ada agama adalah dia mahdumun, dia akan runtuh. Agama hanalai pakri, nanggrawa akan dieng bayeng dan ajo.
Apabila hana orang jaga pakri, dia barang tersebut akan habis. Menyohana orang jaga yang menyekung agama, dia mahdumun. Kemudian menyohana orang jaga negara, jaga ama, dia akan da'i'un dia. Lain mahdumun, lain da'i'un. Nanggrona hana polisi tukang jaga, dia icok igop. Nanggrona hana tentara tukang jaga, icok igop. Hukum ka berlaku hana sahaja, icok igop. Oleh kerana demikian, dua-dua mereka ini adalah merupakan hamba Allah yang telah ditentukan oleh Tuhan. Semoga dua-dua mereka itu dipungsikan sesuai dengan kerja dan fungsinya masing-masing. Mudah-mudahan negara selamat dan agama insya-Allah aman. Ini telah kita diberikan nikmat yang tamam, dan bila nikmat tamam sudah min tamamin nikmati alaika ay yarzuqaka ma yakfika. Baginda Nabi mengatakan, yaitu maqalla wa kafak. Need tapi cukup, lebih baik daripada barang yang banyak tapi terbuang. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, inilah merupakan harapan pemerintah Indonesia pada orangnya, di mana khutbah disuruh sampaikan adalah yang menyangkut dengan narkoba. Mudah-mudahan penyampaian sudah ada, hukum sudah ada, tinggal apakah bisa dijalankan, itu bukan tugas orang yang ngomong lagi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sampai di sinilah khutbah singkat. Mudah-mudahan kehendak daripada pemerintah telah terpenuhi dan kita telah memaklumi bagaimana dasar hukumnya. Label Allah telah diberikan. Alhamdulillah.